Miliki ini pasti uang datang padamu. Ya, ada sesuatu yang sebenarnya itu sangat mudah dan itu nggak butuh modal. Itu bisa kita miliki dan itu akan mendatangkan uang, dan uang ini akan menjadikan kita itu sebagai tuannya, dan itu akan menjadikan hidup kita ini jauh lebih mudah untuk menjadi orang yang berkelimpahan dan menjadi orang yang semakin maju dalam kehidupannya. Dari situ kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Dan cara ini sebenarnya cara klasik, dan cara ini sudah diterapkan banyak orang-orang hebat, terus banyak juga diterapkan oleh mungkin teman-teman sudah merasakan hasilnya atau teman-teman juga sedang menerapkannya. Nah, di sini saya akan membagikan sesuatu yang itu memang sederhana tapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah ilmu yang gak perlu teman-teman membayarnya untuk sekolah khusus. Karena apa? Semua dibagikan di channel ini dan semua bisa teman-teman pelajari di channel ini. Saya akan membagikan semua yang menjadi pengalaman saya. Bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya mengajari, tapi di sini saya berbagi dan teman-teman bisa belajar dan teman-teman bisa mengikuti setiap video-video yang saya bagikan dan teman-teman bisa menerapkannya. Boleh diterapkan, boleh enggak sebenarnya, tapi silakan aja. Teman-teman pengen kehidupannya berubah, teman-teman pengen kehidupannya lebih maju, teman-teman pengen berkelimpahan, oke, silakan belajar di channel ini ya, karena banyak banget hal yang saya bagikan. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita membahas miliki ini, uang pasti datang padamu. Iya, uang pasti datang padamu. Karena apa? Karena kita memiliki sesuatu yang itu sederhana dan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita hanya bisa memanfaatkannya untuk diri sendiri. Nah, setelah itu kita bisa membaginya ke orang lain. Utamakan diri sendiri dulu. Karena apa? Kalau kita tidak pernah mengutamakan diri kita sendiri, maka diri kita akan menjadi sabotase. Kita akan dihambat oleh diri kita sendiri. Karena ingat ya, saya pernah bahas tentang inner parts, bahwa diri kita bisa menjadi support, bisa juga menjadi penghambat atau penghalang. Nah, itu hati-hati. Makanya hargai diri kita, terus kita juga harus menjaga kepercayaan diri kita kepada kita. Ya, itu semua dibutuhkan kerjasama dengan diri sendiri. Dan di sini yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang mungkin teman-teman udah tahu juga, dan mungkin teman-teman juga udah belajar di video-video saya ataupun di video-video dari channel lain juga. Karena intinya sama, kita belajar law of attraction itu menggunakan yang namanya pikiran. Dan pikiran ini kita adalah tuannya, kita yang memprogramnya. Bukan kita dikendalikan oleh pikiran kita, tapi kita yang mengendalikan pikiran kita. Sekarang kita masuk di poin pertama. Di poin pertama, untuk kita bisa menjadi orang yang bisa menarik uang itu adalah dengan kita memiliki impian. Tanpa Anda memiliki impian, itu sama halnya Anda tidak pernah punya tujuan. Anda mau kemana, mau bagaimana? Kalau Anda bilang ya udah ngalir aja, ngalir itu ke bawah. Sedangkan kita hidup, kita pengen ke atas. Dari kondisi yang tadinya di bawah, kita pengen naik ke atas. Kalau kita nggak punya impian, sama halnya ya kita cuman omong kosong dalam kehidupan. Dan impian ini nggak terbatas, terserah. Teman-teman mau memiliki impian seperti apapun. Teman-teman pengen menjadi orang yang bagaimana juga itu adalah impian teman-teman. Dan impian di sini saya tidak membatasi dan saya tidak memberikan contoh impian yang bagaimana. Karena apa? Tiap orang memiliki impiannya masing-masing dan tiap orang memiliki tujuannya masing-masing. Ya, dari situ kita bisa belajar bersama, kita diskusi bersama. Video yang saya sampaikan adalah menjadi sebuah topiknya. Sedang diskusinya nanti kita diskusikan di kolom komentar, kita saling berinteraksi. Jangan khawatir, saya pasti menjawabnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang kelewat menjawabnya, atau mungkin teman-teman yang saya jawabnya mungkin hari berikutnya. Itu kenapa? Karena itu dianggap sama YouTube adalah komen yang harus disaring. Jadi disimpan dulu sama YouTube, saya menyetujui atau enggak. Kalau saya menyetujui,
barulah bisa dijawab. Karena kalau tidak disaring seperti itu, kadang ada komen-komen yang nyasar. Tapi YouTube kadang melakukan hal semua yang di komen itu dimasukkan ke penyaringan dulu. Jadi mau nggak mau saya harus masuk ke filter dulu, baru menyetujui semuanya, baru saya jawab. Jadi jangan khawatir, saya tetap menjawabnya. Cuman kalau yang terlambat berarti itu masuk ke filter YouTube ya, ke penyaringan ya. Kita lanjut di poin kedua. Kita harus memiliki rasa yakin. Tanpa kita memiliki rasa yakin, kita tidak punya motivasi. Kita tidak punya yang namanya dorongan. Kita tidak ada sebuah cambukan yang itu akan membuat kita jauh lebih cepat untuk melangkah. Jauh membuat kita ini lebih punya semangat dalam menggapai impian. Kita harus yakin dulu bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu bisa tercapai. Hanya saja mungkin jalannya ada yang mungkin lewat timur, utara, selatan, barat, ataupun tenggara ya. Itu tiap orang memiliki prosesnya yang beda-beda, jalurnya beda-beda. Tapi tetap saja fokus pada keyakinan Anda. Anda yakin bahwa itu semua bisa Anda dapatkan dan semua itu bisa Anda miliki. Dengan kita yakin, kita harus menganggap setiap kejadian itu adalah sesuatu yang positif. Kita balik, misalkan nih, kita mengalami hal yang mungkin kurang enak, kita tanamkan aja, oh ini tanda nih, impianku sudah di depan, segera aku dapatkan dan segera aku miliki. Nah, itu cara kita membaliknya dan cara kita untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita. Tanpa kita memiliki impian, tanpa kita punya rasa yakin, ya segala hal itu mustahil. Karena apa? Kita udah gak percaya pada diri kita sendiri, kita gak percaya pada kehidupan ini. Bahwa kadang ada orang yang bilang hidup ini terlalu kejam. Nah, sebenarnya gak gitu. Kejam dan gak tergantung diri kita. Ibarat gini ya, sebuah garpu itu yang pegang siapa? Yang pegang penjahat bisa jadi senjata. Yang pegang orang mau makan bisa jadi alat. Yang pegang seorang chef itu bisa menjadi alat yang sangat luar biasa juga untuk mungkin melumerkan masakannya. Bisa dijadikan untuk membuat daging agar lebih empuk. Nah, itu adalah tergantung dari sisi mana kita menggunakan. Yaitu apa? Senjata yang sangat luar biasa. Pikiran bawah sadar kita. Kita mau pakai untuk apa? Untuk bagaimana? Ya, tergantung diri kita mau membawa hidup ini kemana. Lanjut di poin ketiga. Terus berusaha. Ya, di poin ketiga terus berusaha. Sudah kita punya impian, kita punya yakin, kita harus berusaha. Kita udah punya impian, kita yakin. Tapi kalau kita diam saja, kita nggak akan pernah sampai. Berusaha ini boleh bagaimana caranya, senyaman kita ya. Kita menerapkan mungkin pekerjaannya apa ya, kita terapkan senyaman mungkin. Jangan dalam tekanan, jangan dalam itu rasa keterpaksaan. Kalau itu rasa terpaksa, otomatis kita ini berat melakukan sesuatu dan ujungnya apa? Kita merasa impian kita sia-sia, merasa ya mungkin keyakinan kita ini udah luntur, atau kita tidak pernah memiliki motivasi untuk menjadikan hidup kita jauh lebih baik. Kita harus berusaha senyaman-nyamannya. Mungkin Anda menjalankan sesuatu, nyamannya, wah gue nyaman nih ngerjakan ini dari rumah. Ya kerjakan. Gue nyamannya ngerjakan ini nih dari luar nih sambil di taman. Ya kerjakan. Tergantung bagaimana Anda bisa fokus dalam kehidupan. Fokus pada tujuan atau fokus pada impian. Kalau Anda nyaman, segala sesuatu yang Anda kerjakan itu menyenangkan. Beda halnya kalau Anda terpaksa, Anda mau mengerjakan yang itu hasilnya besar pun, Anda akan merasa malas ya. Kok malas banget nih. Wah, kok gak ada semangat nih. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa menjadikan diri kita itu orang yang harusnya memiliki motivasi atau semangat untuk menggapai impian kita. Dan kita bisa memiliki uang dengan mudah. Karena apa? Uang akan datang dengan mudah kepada kita. Dan uang akan menjadi sesuatu yang memburu kita. Bukan kita memburu uang, tapi uang memburu kita. Beda mana? Kita memburu uang atau uang memburu kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan menyenangkan, dengan kita perasaan gembira, happy, uang itu memburu kita. Nanti pas kita lagi santai-santai tiba-tiba, masuk nih di rekening. Ada transferan. Ada nih orang bayar dengan cash. Nah, itu berbagai macam. Yang jelas intinya itu duit dengan nilainya yang sama. Lanjut di poin keempat, pantang menyerah. Ya, kita nggak boleh menyerah. Jadi gagal coba lagi, gagal coba lagi. Jangan kita terpaku hanya satu cara. Kita harus melakukan eksperimen lagi untuk menemukan sebuah cara. Dan bahkan nih, orang yang membuat misalkan nih makanan atau yang membuat minuman, dirinya pasti melakukan eksperimen silih berganti ya. Jadi misalkan nih, ini kok rasanya kurang pas ya.
wah ini kok terlalu bantat ya W-nya. Itu mereka melakukan eksperimen lagi, pantang menyerah, diulangi terus sampai bisa, tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin takarannya, mungkin komposisinya dirubah, mungkin kadarnya juga ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Nah seperti itu juga saat kita mengerjakan sesuatu, terus kitanya harus pantang menyerah. Karena apa? Mungkin ada hambatan, kita cari dulu hambatannya apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Kita harus lakukan evaluasi. Setelah itu bisa dan setelah itu kita dapatkan, ya sudah, kita akan mendapatkan titik terang dan kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Lalu di poin kelima yang gak kalah penting adalah ikuti kata hati. Nah ini kontroversi ya sebenarnya. Ada orang bilang bahwa vibrasi itu dari hati, ada yang bilang dari jantung. Sebenarnya kalau bagi saya itu vibrasi itu adalah dari jantung. Karena apa? Perasaan kita juga dari jantung. Jantung ini memiliki gelombang elektromagnetis yang jauh lebih besar daripada pikiran kita, dari visual kita. Karena apa? Dirinya itu yang mengendalikan semua. Saat itu berhenti, ya udah game over. Teman-teman mungkin pernah dengar ya kata heart. Nah, heart itu apa? Hati atau jantung? Teman-teman bisa terjemahkan sendiri, hati atau jantung. Kita harus mengikuti kata hati. Itu adalah intuisi. Saat kita mau mungkin menjalankan sebuah bisnis, tapi intuisi kita bilang bahwa wah ini kayaknya nggak jalan nih, lu mesti hati-hati, lu nggak boleh keluarin banyak duit, lu mesti buktiin dulu. Nah itu juga adalah kata hati yang itu saat kita bantah ya kita akan terima resikonya. Tapi kalau kita mengikutinya, oh ya udah, gua hati-hati. Nah itu akan menjadikan diri kita semakin waspada dan kita dijauhkan dari yang namanya kerugian. Dan saat kata hati kita atau intuisi kita ini bilang jalankan ini akan menjadi sumber keuanganmu yang sangat besar, ikuti. Tapi kalau ada keraguan-raguan, skip ya. Sukses berlimpah.